Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ana Mutara Farida. Aku dari kelas 11 1. Jadi sebelumnya mohon maaf jika suara aku rada bindang karena aku sedang sakit. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Yang pertama yaitu pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Nation artinya adalah bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa dengan chauvinisme, dengan kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun, pada paham chauvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik, sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham chauvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme karena paham chauvinisme bisa merusak perdamaian dunia. Yang kedua yaitu pengertian paham kebangsaan. Paham kebangsaan adalah paham aliran pendirian atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri dengan mewujudkan nasional yang telah disepakati. Kecintaan itu dilandasi oleh kesadaran para anggota bangsa tersebut. Paham kebangsaan bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan NKRI serta Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2002, kebangsaan berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bangsa, dan sejarahnya, serta berperintahan sendiri. Kebangsaan itu erat hubungannya dengan persatuan antara orang dan tempat. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis, dan teritorial Indonesia. Selanjutnya, sikap nasionalisme di suatu negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Merujuk pada definisinya, berikut adalah tujuan nasionalisme. Aku bacain ya. Yang pertama, itu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, itu membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Nah, yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntunan kepada pemerintah. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban demi negara dan bangsa. Dan ini dia yang terakhir, itu melindungi nusa dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri nasionalisme. Nasionalisme dapat kita kendali dari karakteristiknya. Menurut Dr. Sudiono, ciri-ciri nasionalisme adalah sebagai berikut. Nah, kali ini aku bacain lagi ya. Yaitu yang pertama adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Yang keempat, nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kelima, yaitu yang terakhir, nasionalisme lebih menguntungkan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu semangat nasionalisme juga tentang dalam Pancasila, yaitu Pancasila ketiga. Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri. Yang pertama, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk nasionalisme. Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. Berikut ini beberapa bentuk nasionalisme. Aku jelasin ya. Yang pertama yaitu nasionalisme kewarganegaraan. Nah, nasionalisme kewarganegaraan atau bisa disebut juga nasionalisme sipil ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. Yang kedua, nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Yang keempat, nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki persamaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Selanjutnya yaitu contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Berikut contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme adalah yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi hukum negara. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Yang terakhir, bersedia melakukan aksi nyata membaca, mempertahankan, dan memajukan negara. Sekian pembahasan dari saya dalam mengenai materi paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Mohon maaf apabila suara saya kurang jelas karena saya sedang sakit, dan apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.